sehingga bisa mencerahkan masyarakat bahwa kesehatan mental itu bukan suatu yang aib, tapi itu adalah merupakan penyakit yang sama semua individu atau semua kita itu punya resiko gitu mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Unan Official dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Muslimah hadir kembali menyapa Anda. Tentunya masih dalam program podcast Unan Official. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental. Seperti biasa saya tidak sendiri. Saya sudah kehadiran tamu dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Beliau merupakan dosen di Departemen Kesehatan Jiwa dan Komunitas. Dan beliau ini juga sudah banyak melakukan riset terkait dengan kesehatan jiwa, khususnya untuk kalangan remaja dan juga mahasiswa. Langsung saja kita sapa beliau, Ibu Dr. Nurse Rika Sarvika MKep. Halo Bu Dos. Halo Bu Rika. Bu Mus. Halo, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, berbicara terkait dengan mental health, ini menjadi prioritas utama dari seluruh stakeholder khususnya di bidang kesehatan ya Bu ya, karena seperti kita lihat saat ini banyak sekali ataupun mungkin angka mental health masyarakat yang mengalami gangguan mental health itu udah cukup meningkat setiap tahunnya gitu. Tapi perlu kita bahas dulu sebenarnya apa yang disebut dengan kesehatan mental itu ataupun mental health itu. Ya, silakan Ibu. Baik. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bu Mus dan ini sudah diundang ya dalam acara ini. Baik, kalau bicara mental health atau istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah kesehatan jiwa ya, adalah keadaan di mana kita bisa melakukan aktivitas tanpa ada kendala berarti ya. Jadi kesehatan jiwa itu tidak hanya ini ya, menyangkut psikologis atau jiwa saja, tapi juga kita bisa berfungsi ya secara sosial ya, dapat berpikir atau kognitif, bisa berpikir dengan baik dan bisa merasakan kenyamanan. Nah, itu dinamakan kesehatan jiwa. Jadi ketiga aspek tersebut, aspek kognitif, aspek sosial dan aspek psikologis itu dapat berfungsi dengan baik gitu ya. Misalnya sebagai mahasiswa dapat dia belajar melakukan aktivitas sebagai mahasiswa dengan baik ya, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kemudian juga dapat dia berhubungan sosial dengan baik. Kemudian dia memiliki rasa nyaman psikologisnya gitu. Itu yang dinamakan dengan kesehatan jiwa. Jadi ketiga aspek itu membentuk kesehatan jiwa, seperti itulah kira-kira. Baik. Jadi ketika kita dapat menjalankan ketiga aspek ini dengan baik, itu berarti bisa dikatakan sehat secara mental. Iya. Tapi kita kira-kira bisa tidak mengenali ataupun mendiagnosa diri sendiri kita itu sehat mentalnya, seperti itu Bu Dos? Atau mungkin bagaimana cara kita mengetahui kita ini sehat sih secara rohani ataupun mental gitu. Ya, boleh. Ya. Sebenarnya kita bisa merasakan sendiri sebenarnya ya. Cuman terkadang kan memang ada keterbatasan pengetahuan terkait mental health. Nah, itu seringkali tidak kita sadari itu sebagai suatu masalah ya, masalah kesehatan jiwa atau masalah kesehatan mental. Jadi kita semua itu bisa menyadari bahwa kita mengalami mental health ketika ada suatu hal yang tidak biasa yang kita alami. Misalnya biasanya kita tidurnya nyaman setiap malam, tapi ketika satu waktu kita merasa tidak bisa tidur gitu ya, dan itu berhari-hari gitu, berarti ada masalah ya dalam kesehatan mental kita. Jadi misalnya kita bisa fokus ya belajar, atau misalnya kalau mahasiswa ya prestasinya bagus atau dia dalam berdiskusi aktif, tapi ketika waktu itu dia menjadi tidak mood atau tidak punya motivasi gitu ya. Nah,
atau merasa sedih gitu ya, itu dapat ditandai sebagai suatu masalah gitu. Nah, jadi kita bisa merasakan bahwa kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja bisa. Cuman untuk mendiagnosisnya secara klinis itu perlu pengkajian ya lebih lanjut oleh seorang profesional kesehatan. Nah, untuk mengetahui sendiri sebenarnya sekarang udah banyak layanan yang gratis yang bisa kita lakukan. Jadi untuk mengetahui kita punya masalah enggak gitu. Jadi ada swab periksa namanya swab periksa. Jadi kita bisa periksa diri kita sendiri dengan mengisi beberapa instrumen. Tapi itu hanya ini ya istilahnya self evaluasi, belum dikatakan gejala klinis, masalah klinis ya, tapi kita bisa ada masalah enggak gitu. Jadi bisa kita lakukan sendiri secara online ya, misalnya melalui aplikasi PDS KJI ya, Persatuan Dokter Spesialis Keperawatan Kesehatan Kedokteran Jiwa Indonesia. Itu bisa ada swab periksa. Kita mau periksa ada indikasi bunuh diri nggak kita gitu, kita periksa stres, depresi, ansietas ada di aplikasi tersebut. Jadi ada diversifikasi. Nah di ini juga ada juga ya. Aplikasi IPKJI juga ada bisa. Cuman kalau di IPKJI itu sepertinya hasilnya tidak bisa dilihat langsung ya oleh pengguna. Nah, saya juga punya satu aplikasi ya, ini khusus pada remaja. Ini khusus remaja, jadi tidak bisa dilakukan oleh ini ya anak-anak atau remaja ke atas lah. Ada juga swab periksa seperti itu. Namanya aplikasi Cakep ya. Cakep itu curhat dan konseling dengan perawat gitu. Itu Cakep istilahnya. Bisa diakses nanti, tapi lebih ini aplikasi masih tahap pengembangan ya. Tapi sudah pernah dilakukan, sudah pernah dicoba. Jadi bisa juga periksa tes stres, ada nggak masalah stres, depresi, ansietas gitu. Itu juga menggunakan alat ukur yang terstandar, yang udah standar secara internasional juga seperti itu. Jadi aplikasi ini yang bikin dari Ibu sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan pemerintah ataupun universitas? Ya, saat ini belum ada kerjasama, tapi aplikasi ini hasil atau output dari hasil penelitian hibah yang diberikan. Keren banget. Dikembangkan. Ini bermulanya aplikasi ini sejak COVID kemarin ya, melihat fenomena yang semakin tinggi masalah kesehatan mental pada masyarakat umumnya ya gitu ya. Waktu itu saya melihat secara umum ya fenomenanya itu cenderung sangat signifikan meningkat ya. Dapat dilihat kalau di aplikasi PDS KJI itu saya melihat dari situ awalnya ya kok meningkat ya gitu kan. Dari 2019 angkanya gitu ya 2022. hanya sekitar 50 atau 60%. Tapi ketika 20 meningkat jadi 70% ke atas, ada 80% ya ansietas, depresi gitu ya pada masyarakat umum gitu. Kemudian tahun 2021 meningkat lagi dan sekarang juga 80% gitu ya masalah psikologis yang terjadi. Jadi dari situ saya ini punya tertarik ya mengambil membuat suatu inovasi juga, tapi ini khusus kepada remaja karena di aplikasi PDS KJI itu kan untuk publik ya, untuk umum. Di remaja. Jadi seperti itu. Jadi sangat signifikan sekali ya. Sangat ya. Kita ke mahasiswa. Nah, terkait tadi dengan di masa pandemi itu mahasiswa seperti yang Ibu sampaikan tadi banyak juga yang mengalami mungkin memiliki gejala gangguan mental seperti itu. Bisa jadi ini mungkin karena kita pandemi itu kan semua serba dibatasi. Yang biasanya mahasiswa itu bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya ataupun berkumpul, misalnya belajar kelompok, ini karena kita pandemi itu semuanya dibatasi. Artinya belajarnya juga online. Bersama dosennya juga tidak ketemu secara langsung. Nah, ini juga bisa menjadi masalah gitu ataupun membuat mahasiswa sedikit banyaknya tidak nyaman. Nah, di saat itu bisa jadi mungkin ada gangguan ataupun menjadi penyebab mahasiswa stres. Nah, itu bagaimana tanggapannya Ibu? Ya, betul sekali Bu Mus. Ya, akibat pandemi COVID-19
kemarin ya, yang terjadi kalau di ini 2019 akhir ya, tapi di Indonesia 2020 ya, Maret ya. Nah itu kan merubah semua pola ya, pola kita itu termasuk di akademik gitu ya, metode pembelajarannya berubah gitu ya, yang tadinya luring full sekarang menjadi daring ya. Pada tahun 2020 kan full daring gitu ya. Sampai praktek profesi pun yang harusnya mereka ketemu langsung sama pasien di klinik itu tidak bisa, akhirnya ini semuanya daring gitu ya. Jadi itu memang menimbulkan stres tersendiri bagi mahasiswa. Stresnya kenapa? Yang pertama itu karena mereka tidak percaya diri ya, karena mereka tidak mendapat inputan yang maksimal. Ya karena kalau daring itu kan banyak problemnya ya. Benar. Apalagi ya seperti terkendala sinyal segala macam, kemudian contohnya kurang ya. Kalau kesehatan ini kan lebih kepada praktek. Jadi mencobakan, kemudian melihat langsung seperti itu. Ketika mereka tidak pernah di bangku kuliah ya atau di kelas itu tidak pernah melihat langsung atau mencobakan atau bahkan tidak ada ini ya kedekatan dengan dosennya, sehingga kepercayaan itu kan kurang ya, kurang yakin nih ilmu yang didapatkan. Kadang kan diskusi dari bacaan saja yang banyak, kemudian ininya karena waktu juga, jadi sehingga menyebabkan stres akademik pada mahasiswa kita. Ketika praktek profesi mereka jadinya ketakutan, kecemasan, mau ke pasien nggak berani gitu. Jadi dan ini juga ketika dihadapkan sekarang kan udah mulai luring ya, luring ya, kita mulai diskusi secara ini luring dengan mahasiswa. Ya banyak yang menarik diri ketika disuruh diskusi, banyak yang menarik diri lah istilahnya, diam dari kelompok atau tidak, ya takut lah, agak berbeda suasananya dibanding dulu. Tapi sekarang udah mulai memulihkan situasi tersebut. Jadi membangkitkan kepercayaan diri mahasiswa itu sangat penting sekali dari masa sekarang. Karena pada masa luring berdasarkan ini ya, dari keluhan mahasiswa yang disampaikan memang itu stres, nggak jelas apa yang ini didapatkan tuh, kurang percaya rasanya seperti itu. Dan ini bisa menjadi penyebab adanya gejala-gejala gangguan mental tadi gitu ya. Iya bisa, karena kekhawatiran itu misalnya berkepanjangan. Nah sementara mereka dihadapkan terus kan sama situasi akademik itu kan. Dan semakin tinggi semesternya kan mereka semakin harus bisa lebih mampu ke pasien. Tetapi stres itu tidak obati atau tidak diatasi gitu kan, sehingga itu bisa berlarut. Jadi makanya ada mahasiswa yang jadinya menghilang aja gitu kan. Seperti itu karena tidak berani gitu. Tapi yang banyak kita temukan itu yang mulai, kalau yang profesi, alhamdulillah kalau di perawatan ya, di fakultas keperawatan, kalau di praktek profesi mereka udah itu angkatan berapa ya, kalau praktek profesi itu dari tahun 2017 ya. Jadi maksudnya tidak terlalu berpengaruh lah kalau yang di angkatan profesi ya saya kira ya. Nah yang ini masalah yang anak yang lagi tahap penyelesaian skripsi sekarang ini nih. Skripsi sekarang ya. Jadi mereka kan ini daring kemarin ya. Sejak 2020 berarti tingkat 3 ya sekarang ya. Nah itu yang ininya. Badan hasil penelitian mahasiswa saya, bimbingan saya, yang paling tinggi stres akademik itu pada mahasiswa tingkat 3 itu. Tingkat 3 semakin tingkat 3, tingkat 1 dan tingkat 4. Tingkat 4 itu karena penyusunan skripsi ya. Kalau tingkat 3 itu mungkin ya kayak tadi itu, mereka udah ini nih praktek nih gitu ya, tapi mereka nggak percaya gitu. Benar-benar. Percaya diri. Ini kondisi di UNAN ya Bu ya. Nah di UNAN itu kalau setiap tahunnya itu bagaimana trennya? Semakin meningkat? Apakah semakin meningkat yang mengalami gangguan mental atau bagaimana Bu? Kalau semakin meningkat pasti semakin meningkat ya. Kalau untuk di UNAN secara keseluruhan kan belum diperiksa, maksudnya belum diadakan deteksi ya. Mungkin kalau deteksi bisa saja banyak nih sebagian besar masalah ya. Karena apa? Karena kita fenomena sekarang ini kan saya lihat ya fenomenanya kita sering
emosi gitu ya, sering diskusi yang akhirnya menimbulkan konflik segala macam. Itu salah satu tanda bahwa ada keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi gitu ya, yang ada masalah. Mungkin akibat tadi ya masalah. Banyak sebenarnya masalah ya. Mungkin ya ini yang perlu kita perhatikan bersama nanti di UNAN. Mungkin bisa kita lakukan deteksi dini masalah kesehatan mental sehingga bisa kita atasi secara dini ya, supaya tidak berlanjut kepada masalah gangguan. Sebenarnya kalau di mahasiswa ya, yang saya tangani sendiri, ini tangani berdasarkan ini juga ya, pengalaman membimbing mahasiswa dan menangani. Kebetulan saya ngajar ya, kalau saya ngajar mahasiswa banyak curhat. Nah ternyata dari hasil mengajar tersebut dan mereka ternyata memang sesuai Bu dengan kondisi saya. Ternyata setelah didalami, memang mahasiswanya ada yang sudah rutin kontrol ke rumah sakit atau mendapatkan pengobatan. Ada yang punya masalah halusinasi segala macam ada gitu. Nah, ini mungkin memang perlu kita perhatikan bahwa masalah pada mahasiswa ini komplit sekali gitu. Masalah kesehatan mental ini kan dia sepertinya terlihat sehat-sehat saja karena kan tidak bisa dilihat dari fisik mental ini kan. Dia fisiknya kuat, badannya besar misalnya kan, tapi dari mentalnya rapuh gitu. Jadi buktinya ketika saya mengajar di kelas, mereka curhat gitu ya. Dan ternyata setelah dikaji ya memang udah mendapatkan pengobatan gitu ya. Ada bahkan udah mengalami halusinasi tapi belum dibawa karena kurang takut di stigma segala macam. Nah, ini masih mahasiswa Fakultas Keperawatan yang saya ajari ya. Belum semua gitu ya Bu ya. Artinya kalau kita lakukan deteksi mungkin bisa jadi lumayan banyak ya Bu ya kalau di universitas, di UNAN sendiri. Tapi bagaimana harusnya kita menanggulangi hal tersebut itu menjadi tugas kita juga seperti itu ya Bu ya. Nah kalau di UNAN sendiri fasilitas yang diberikan oleh UNAN untuk mengatasi adanya gangguan mental health ini apakah sudah ada atau bagaimana Bu? Kalau saya lihat sejauh ini sepertinya belum ada ya, belum ada fokus kepada masalah kesehatan mental gitu ya layanannya. Jadi kalau di keperawatan kita sebenarnya udah ada bentuk tim konseling atau namanya tim bimbingan konseling yang sudah ada. Cuman belum mendapatkan fasilitas yang yang memadai ya, misalnya seperti ruangan konseling itu belum ada. Tapi orangnya sudah ada gitu. Karena fasilitas belum ada, jadi kadang-kadang juga mahasiswa nggak tahu ya punya tim BK gitu ternyata di kampus. Nah itu sebenarnya yang sangat disayangkan. Tapi FKIP sudah punya rencana gitu ya untuk membangun ruang konseling sebenarnya. Mudah-mudahan segera terwujud gitu. Nah diharapkan harusnya kita punya pusat layanan konseling di UNAN gitu, karena melihat ya memperhatikan ya fenomena yang ini di mahasiswa ini udah memang butuh layanan konseling gitu ya. Misal seperti kita melihat ada mahasiswa yang kita lihat di kasat mata aja ya. Kalau masalah mental health itu kan kita kaji dulu baru tahu seperti saya tadi gitu ya. Mengajar kemudian ternyata ada tiba-tiba mahasiswa yang cerita akhirnya memang ditemukan ternyata memang udah mengalami masalah gangguan mental. Tapi mereka bisa terus berkualitas atau produktif tetap menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa itu karena kita beri support terus gitu ya, beri semangat terus dan kita motivasi terus dia untuk melakukan pengobatan terkontrol, kemudian konseling gitu ya ketika perasaan tidak nyaman harus menemui siapa gitu. Akhirnya dilakukan, sekarang udah menyelesaikan skripsi. Kalau nggak salah udah selesai skripsinya sekarang. Alhamdulillah gitu ya. Baik, berarti kalau SDM-nya itu sudah ada untuk memberikan support dan juga memberikan konseling gitu ya Bu ya. Tapi mungkin secara fasilitas masih terbatas dan ini juga akan dilakukan pengembangan nantinya. Tapi kalau kita lihat Bu dari masalah mahasiswa khususnya yang di Fakultas Keperawatan, memang karena kita belum melakukan identifikasi untuk semua fakultas, tapi kita bisa lihat sampelnya dari Fakultas Keperawatan dulu. Nah itu rata-rata sebenarnya masalah yang sering dihadapi mahasiswa sehingga adanya gejala gangguan mental tadi itu apa sebenarnya Bu? Apakah dari keluarga ataupun mungkin stres menjalankan kuliah, mungkin faktor dari
dosennya juga mungkin jarang ketemu atau bagaimana sebenarnya Bu? Iya. Kalau bicara faktor penyebab ya, sepanjang saya ini ya pengalaman istilahnya berinteraksi lah dengan mereka. Kalau merawat mereka itu kan tidak pas juga dikatakan, karena kalau merawat kan harus kita follow up terus gitu ya. Tapi selama berinteraksi dengan mereka, itu faktor penyebabnya itu sebenarnya udah sejak dari masa sebelumnya, masa perkembangan sebelumnya, dari masa remaja ya, itu terutama ya. Ada ketika masa remaja dia udah, cuman terjadinya memang dari masa jauh-jauh sebelumnya, ketika dia udah berpikir misalnya dia merasa kurang dekat dengan orang tua, kurang dapat perhatian gitu ya, orang tuanya kerja terus gitu, dan kurang orang tua juga tidak menyadari bahwa anaknya butuh perhatian seperti itu. Itu ini berdasarkan hasil ini ya interaksi. Kemudian juga tapi itu yang paling mempengaruhi kalau menurut dari mahasiswa ini gitu kan. Kemudian pemicunya ketika ini itu kan semakin terus ya, semakin tidak disadari pola asuh tadi berlanjut terus sampai dia ke masa remaja. Kemudian di masa ketika dia katanya ya dia mengalami kecelakaan ya. Jadi pemicunya kecelakaan tersebut, dan di kecelakaan tersebut dia yang menabrak orang ya. Akhirnya dia istilahnya dikeroyok merasa bersalah gitu, dan dia selalu dihantui rasa bersalah tersebut. Dan ketika rasa bersalah itu dia tidak dapat support sistem dari lingkungannya gitu. Dia merasa sendiri, kemudian dia terus di pikirannya terus rasa bersalah gitu ya, karena telah membuat orang celaka gitu ya. Dan akhirnya dia menarik diri dari lingkungannya. Nah, lama-kelamaan menarik diri itu kan muncul halusinasi. Halusinasi, dia berhalusinasi, dan akhirnya itu dia menjalani pengobatan. Sebenarnya itu agak terlambat dia menjalani karena udah sampai kepada tahap halusinasi ya sebenarnya. Jadi sebenarnya gejala ini mungkin sudah muncul dari dini, tapi karena tidak ada pengobatan ataupun pendeteksian dari awal, itu berlanjut sampai dia berada di masa remaja, bahkan sampai kuliah. Akhirnya di kuliah misalnya ini karena udah semakin lama semakin numpuk mungkin gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya di kuliah itu mempengaruhi dengan pola dia belajar dan juga berinteraksi dengan teman-teman ataupun dosen gitu Bu. Jadi memang dari awal ini memang perlu dilakukan deteksi dini gitu ya, dan memang juga perlu support dari keluarga seperti itu. Baik Ibu Rika, nah kalau kita lihat yang situasi di UNAN, nah ini mahasiswanya tingkat stresnya itu apakah masih bisa diatasi dengan support dari lingkungan ataupun dosen, atau sudah ada yang sampai ke batas self harm, menyakiti diri sendiri? Iya, kalau screening kita belum ada tentang itu ya. Belum ada identifikasi kita tentang itu. Kita masih tahap di ini aja, maksudnya di fakultas saja ya. Untuk di UNAN belum. Makanya ini mungkin bisa disarankan ya. Kita perlu di UNAN, karena di Fakultas Keperawatan aja sendiri itu kan fakultas kesehatan yang punya lebih tinggi kan kesadaran diri terhadap kesehatan saja punya masalah yang cukup tinggi gitu. Apalagi fakultas lain yang non kesehatan gitu kan, yang punya mungkin pengetahuan kesehatannya agak terbatas daripada mahasiswa keperawatan sendiri atau kedokteran gitu kan. Nah ini mungkin perlu jadi perhatian pihak pimpinan atau pengelola UNAN untuk mengadakan screening kesehatan mental. Jadi gunanya untuk mendeteksi masalah kesehatan mental secara dini, sehingga kita bisa memberikan pencegahan secara dini ya. Jadi kalau misalnya masih dalam batas gangguan mental emosional, itu bisa kita lakukan
dari penyuluhan, edukasi gitu. Tapi kalau misalnya masalah gangguan mental emosionalnya udah berat, misalnya depresi berat, itu memang perlu konseling segala macam. Atau bisa juga kalau indikasinya harus mendapatkan pengobatan ya bisa direkomendasikan langsung. Jadi lebih baik diatasi secara dini kan. Benar. Daripada ini berlanjut ke masalah psikologis yang berat gitu. Dan tentunya ini sangat berpengaruh ya Bu ya dalam dia menjalankan aktivitas kuliah tentunya. Sangat mempengaruhi. Contohnya misalnya coba kita lihat angka, saya nggak tahu ya berapa angka mahasiswa yang drop out segala macam. Itu kan bisa saja salah satu penyebabnya itu karena memang masalah ada mental health problem ya dalam dirinya gitu ya, misalnya depresi dengan tugas atau dengan tugas akhir yang tidak selesai. Depresi itu banyak penyebabnya ya. Saya karena dia memang tidak yakin dengan dirinya gitu kan, sehingga dia sementara studinya harus diselesaikan gitu sehingga depresi. Baik Ibu, berarti ini memang perlu sekali dari awal mahasiswa itu bergabung di UNAN, itu perlu kita lakukan screening di awal ataupun melakukan deteksi ataupun penyuluhan sehingga dia menjalankan kuliahnya itu dengan nyaman gitu ya. Dan juga tentu kalau sudah nyaman ya insya Allah kuliahnya juga bisa selesai dengan baik dan dengan waktu yang cepat gitu ya Bu ya. Betul. Nah, terkait dengan peningkatan gejala tadi Bu, ada nggak mahasiswa kita yang sampai sudah di tahap tadi self harm, tapi sampai di tahap bunuh diri? Itu ini sangat sensitif sih sebenarnya, tapi ada nggak gitu Bu? Ya, sebenarnya kalau dari ini ya cerita tim jiwa ya, tim jiwa kita di fakultas itu ada sebenarnya. Ada self-harm itu kan ini ya proses menuju ke ini, bisa saja nanti dia melakukan ide yang paling tidak masuk akal ya, bunuh diri seperti itu ya. Jadi ada sebenarnya gitu ya. Cuman itu karena mereka cepat dimotivasi dan segala macam. Dikasih support. Kalau kita ketemu sama tim jiwa kan kita kasih ya SP untuk menangani RBD gitu ya, risiko bunuh diri seperti itu. Jadi sebenarnya ketika mereka putus asa, depresi, itu rentan sekali melakukan bunuh diri. Rentan sekali melakukan bunuh diri. Kalau saya lihat ya, ini secara umum nih, data secara umum, tapi ini bukan ke mahasiswa ya, tapi ini pasti juga ini fenomena nasional gitu ya, tren yang kita alami sekarang ini, fenomena bunuh diri ini juga meningkat ya. Kalau dari data PDS KJI itu ya dari tahun 2020 itu 78,8% ya. Nah, kemudian dari tahun 2021 88,3%. Nah, tahun 2022 ini 91,8% dari masyarakat yang melakukan swab periksa di aplikasi tersebut. Ini masyarakat umum ya, bukan di kita. Risiko bunuh diri. Nah, terkadang ketika masyarakat nih ataupun mahasiswa yang sudah sampai di tahap itu, kira-kira apa upaya yang harus kita lakukan sehingga dia tidak sampai mengarah ke sana gitu Bu? Untuk bunuh diri ya? Iya, untuk self harm ataupun udah sampai ada niat mau bunuh diri, apa sebenarnya upaya yang harus kita lakukan? Iya. Yang pertama tentu dulu langkah awalnya kan kita mengetahui dulu ya tahap ya atau tingkatan bunuh diri itu dia berada tahap di mana gitu ya? Iya. Ya, kan ada tahapan bunuh diri itu ada masih resiko aja dulu gitu ya, ada resiko, kemudian ancaman bunuh diri, baru ide bunuh diri. Ya kalau risiko itu kan dia udah punya kepikiran untuk mengakhiri hidupnya, itu risiko. Tapi belum ada menyiapkan alat-alat atau persiapan untuk mengakhiri hidupnya, itu disebut risiko. Nah kalau ancaman bunuh diri udah keluar dari kata-katanya dan dia sudah mempersiapkan alat-alatnya untuk mengakhiri gitu. Udah menentukan apa yang mau dia gunakan untuk melakukan bunuh diri. Nah, kalau ide bunuh diri udah maksudnya yang udah
udah aksinya, maksudnya dia udah melakukan ya upaya misalnya dia kalau bunuh diri itu kan banyak caranya, misalnya dia dengan cara minum obat nyamuk gitu ya segala macam. Nah kalau resiko bunuh diri itu yang bisa kita, kalau bisa memang di tahap masih risiko ya kita harus tangani gitu. Belum sampai di sana ya Bu ya. Kalau mahasiswa UNAN belum ada sampai di sana. Persiapan alat-alatnya gitu ya. Iya. Jadi risiko bunuh diri. Biasanya kalau kita dari keperawatan memberikan motivasi atau support ya, ada SP-SP yang kita lakukan atau strategi pelaksanaan untuk risiko bunuh diri itu ada 4 SP yang kita lakukan gitu ya. Ada SP pertama kita meningkatkan kesadaran diri dari pasien atau klien kita sebut klien ya, karena kalau kita hubungan profesional kesehatan dengan ini kan klien, dengan pasien klien. Jadi kita identifikasi kita tingkatkan kesadaran dirinya melalui kita identifikasi ya apa aspek positif yang dia miliki, apa aspek positif dari dirinya, gitu kan, membangun kepercayaan dirinya. Jadi kan orang bunuh diri itu karena dia merasa tidak ada gunanya lagi, tidak bermanfaat lagi bagi lingkungannya, tidak hanya menjadi beban hidup bagi orang lain misalnya seperti itu ya, kan ada pikiran-pikiran negatif. Jadi dia tidak menyadari bahwa aspek positif yang dia miliki ternyata ada dan bisa ya membanggakan gitu ya, seperti itu. Misalnya seperti mahasiswa tadi ya, misalnya ini udah depresi, skripsi tidak selesai, udah 7 tahun kuliah seperti itu ya. Jadi kita ini identifikasi aspek positif bersama mahasiswa tersebut atau bersama klien ya. Kita sadarkan bahwa dia punya aspek positif gitu. Itu dengan cara pendekatannya ada strategi komunikasi kita ya untuk meningkatkan motivasi mereka. Kemudian dia udah tahu ya aspek positif. Kemudian kita identifikasi juga aspek positif dari lingkungan yang dia gitu ya, karena dia merasa kan lingkungan nggak sayang lagi atau di lingkungan membenci dia semuanya atau nggak menyukai gitu ya. Jadi kita kaji identifikasi aspek positif dari lingkungannya dan kita tingkatkan kesadaran dirinya bahwa dia adalah individu yang sangat berharga, yang sangat penting bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungan gitu. Nah itu yang kita tingkatkan dulu, jadi mindsetnya, kognitifnya gitu, kesadaran dirinya terhadap pentingnya dirinya gitu ya. Nah kemudian baru kita SP ketiganya kita merancang masa depan gitu. Tapi yang jadi catatan ataupun poin penting dari kita ya Bu ya, artinya mahasiswa yang sampai mengarah ke sana, ke self-harm bunuh diri karena kuliah itu tidak ada ya Bu ya? Semoga tidak ada gitu. Semoga tidak ada. Artinya ini kebanyakan memang dari masalah dari luar kuliah, maksudnya dari faktor lingkungan dan keluarga gitu. Karena ya, kalau memang faktor mental health problem atau mental disorder itu multifaktor. Tidak bisa hanya satu faktor dari kuliah saja, tidak. Jadi banyak faktor. Tidak bisa juga dari faktor biologis juga. Jadi ada namanya secara umum ya, ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan jiwa. Ada somatogenik namanya, atau dari faktor badan atau tubuh kita yang tidak sehat. Misalnya kita punya penyakit kronik misalnya seperti DM atau penyakit kanker segala macam, pasti kita punya tekanan kan, tekanan terhadap tubuh saya nggak sehat lagi, saya nggak bisa beraktivitas atau produktif lagi seperti biasanya gitu ya. Itu faktor somatogenik, itu banyak juga ya, ada faktor genetik segala macam, itu faktor dari jiwa dari badan kita. Kemudian faktor psikogenik, psikologis kita, mungkin ya stresor ya. Stresor yang kita alami, banyaknya beban pikiran segala macam. Kemudian sosiogenik. Sosiogenik itu dari sosial, tekanan sosial, bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan teman sebaya, lingkungan kampus, seperti itu. Multifaktor. Jadi ketiga faktor itu saling mempengaruhi terbentuknya gangguan jiwa. Seperti itu. Nah, ini misalnya ini kan banyak sekali faktor yang menyebabkan ya Bu, yang kadang dari hal-hal yang terkecil sampai yang terbesar. Misalnya ini ketika seseorang ini mengalami yang namanya stres, mungkin penyebabnya bisa jadi karena tekanan keluarga, lingkungan, ataupun mungkin hal yang seperti patah hati misalnya gitu ya Bu ya, untuk anak-anak remaja gitu. Nah, ketika dia ingin bercerita ataupun melakukan terapi gitu, nah itu sering dibully kadang, masalah itu aja kok sampai harus ke tempat terapi, harus sampai ke dokter gitu. Nah ini kan menjadi
menambah bebannya si penderita gitu Bu. Nah itu gimana cara kita menyikapinya, ataupun teman-temannya bagaimana harusnya menyikapi kalau misalnya ada teman yang terindikasi seperti itu gitu. Iya, betul sekali yang disampaikan Bu Mosa gitu ya. Karena memang masalah kesehatan mental ini kan masih menjadi stigma yang sangat tinggi ya. Itu tidak hanya di Sumatera Barat kita di nasional, tapi juga dunia gitu ya. Jadi ketika seseorang melakukan datang ke psikolog atau datang ke psikiater atau datang ke layanan kesehatan jiwa, itu pasti dibully, disebut gitu ya, dianggap negatif, kamu gangguan jiwa, kamu gila gitu misalnya, seperti itu. Jadi itu menimbulkan stresor baru lagi ya, stresor tersendiri bagi orang yang punya masalah kesehatan mental untuk mencari bantuan kesehatan. Itu betul sekali ya. Jadi makanya ini memang menjadi perhatian kita juga ya. Itu karena pengetahuan yang masih sangat terbatas pada masyarakat, di kalangan masyarakat, yang membuatnya seperti itu gitu. Yang membuatnya bahwa masalah kesehatan mental ini masih merupakan suatu masalah yang aib gitu ya, dianggap gitu, sehingga ketika orang datang ke profesional itu dianggap orang udah melakukan kesalahan atau aib atau segala macam. Nah itu langkah yang harusnya kita lakukan, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan gitu ya. Jadi semakin banyak edukasi sekarang ini kan serba digital ya, zaman digital ya. Jadi ya kalau bisa banyak edukasi terkait kesehatan mental ya, melalui seperti ini ya, podcast, sehingga bisa mencerahkan masyarakat bahwa kesehatan mental itu bukan suatu yang aib, tapi itu adalah merupakan penyakit yang sama semua individu atau semua kita itu punya resiko gitu mengalami masalah kesehatan mental. Ada hasil penelitian ya mengatakan bahwa sebesar 0,17% dari dalam diri kita itu punya risiko mengalami skizofrenia. Tapi kan ada yang memang jadinya jatuh kepada skizofrenia, tapi ada juga yang lolos gitu kan. Itu banyak faktor yang bisa menyebabkan yang lolos ya, misalnya seperti self efficacy, kemampuan individu tersebut dalam menyikapi masalah yang ada sehingga tidak jatuh kepada skizofrenia gitu. Jadi setiap kita itu punya resiko semuanya. Ketika kita punya masalah tidak bisa kita atasi dengan baik, akhirnya berlarut menjadi masalah ya dan jatuh kepada skizofrenia. Karena ketahanan diri seseorang itu beda-beda ya. Dan itu harus benar-benar disupport penuh. Betul. Ada yang dia bisa mengatasi dengan berbagai cara yang dia punya seperti itu ya. Jadi tuh makanya edukasi seperti ini harusnya lebih banyak ditingkatkan gitu ya. Jadi ya dengan cara seperti ini kan menunjukkan bahwa kita semakin semakin sadar ya, atau semakin peduli bahwa kesehatan mental itu adalah suatu hal yang bisa terjadi pada siapa saja, hal yang wajar, bukan hal yang aib gitu. Jadi, itu harapannya. Oke. Kita berbicara tentang langkah-langkah yang harus dilakukan baik itu dari keluarga, kalau mahasiswa mungkin dari perguruan tinggi. Nah, kita berbicara dari keluarga dulu, Bu. Langkah awal ataupun langkah dini yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mental si anak ini seperti apa, Ibu? Ya, yang pertama tentu saling memahami gitu ya. Berbeda tahap tumbuh kembang anak, berbeda pula kebutuhannya. Misalnya dari anak, kalau dari usia anak-anak ya sampai hingga usia sekolah itu mungkin lebih dependen ya. Dependen, mereka memang lebih banyak dibantu gitu ya. Tapi kalau pada usia remaja, orang tua harus memahami karena mereka itu udah mulai belajar ingin istilahnya independen ya, atau mandiri, mulai lepas, pengen sendiri. Saya mau ini, mau itu, misalnya mau mengembangkan dirinya seperti mau jadi dokter misalnya, atau mau menjadi seniman, tapi orang tua menjadi dokter. Jadi harus dipahami ya maunya anak gitu ya. Karena pada tahap remaja itu punya istilahnya dia harus mencapai konsep diri yang positif gitu. Jadi orang tua harus paham. Jadi bagaimana cara mencapai konsep diri yang positif itu ya harus meningkatkan dia harus kepercayaan dirinya ya. Tentang kemampuan dirinya, itu konsep diri. Tapi kalau misalnya dia banyak tekanan, dia disuruh ini, jadi akhirnya konsep diri tadi itu tidak tercapai. Nah, itulah. Jadi pertama memahami ya anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kemudian meningkatkan komunikasi ya dalam keluarga, itu yang penting. Karena dengan komunikasi kita
orang tua bisa lebih memahami Iya, si anak. Jadi komunikasi itu gimana caranya? Misalnya dalam kegiatan yang misalnya kegiatan makan malam misalnya seperti itu kan, itu udah ya, karena misalnya dari pagi sampai siang sibuk gitu kan, si anak sekolah, orang tua bekerja kan, tapi dengan momen yang sebentar itu bisa merajut semuanya gitu kan. Tanya gitu ya, gimana kegiatan sekolahnya tadi siang, tadi pagi gitu. Nah, tadi kita sempat ngobrol juga ya Bu bahwa mengajak anak ini berkomunikasi sampai dia punya rasa aman dan nyaman itu memang mulai dari usia di dalam kandungan seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi bonding itu bisa memang harus kita bina atau terjadi itu sejak dalam kandungan. Sehingga dia memang lekat ya atau hangat ya dengan orang tuanya. Dia ketika lahir dia bisa. Jadi memang kesehatan mental itu dijaga mulai dari si anak ini dari dalam kandungan, dan tentunya ibu juga perlu untuk disupport. Nah, ini agak lari sedikit tapi ini kan sangat mempengaruhi juga, jadi sehingga pemirsa podcast juga mendapatkan edukasi sebenarnya bagaimana menjaga kesehatan mental itu mulai dari dini, dari dalam rumah, bahkan dari si ibunya juga itu perlu banget untuk disupport gitu. Nah, kalau kita di perguruan tinggi nih Bu, langkah yang memang harus dilakukan dari pihak-pihak di perguruan tinggi ataupun di universitas untuk si mahasiswa ini. Ya, yang pertama tentu ini ya, langkah-langkah pertamanya untuk tahu masalah tentu melakukan screening pertamanya. Screening bisa kita lakukan di awal masuk ya, siswa masuk. Kita ada tes kesehatan mentalnya dulu. Kalau ada. Kalau di UNAN itu screening kesehatan secara bukan kesehatan jasmani gitu. Harusnya tambah dengan jiwanya. Harusnya bagusnya. Sehingga kita bisa memahami dari awal ya. Kemudian menyediakan layanan konseling ya. Jadi layanan konseling itu nanti yang bisa memberikan layanan kesehatan mental ya, dari semua jenis hasil identifikasi yang didapatkan. Saya mengadakan edukasi rutin ya, seperti itu, penyuluhan rutin di kampus itu penting. Jadi jangan kita melakukan pengabdian masyarakat di luar aja, tapi di kampus tidak diperhatikan gitu ya. Di edukasi rutin, kemudian layanan konseling juga disediakan di UNAN, harus bagusnya seperti itu, sehingga kita menciptakan kampus yang ramah terhadap kesehatan mental gitu. Itu penting. Sekarang juga udah ada artis kalau nggak salah menyediakan lingkungan pendidikan yang ramah kesehatan mental. Jadi tidak ada bullying ya, tidak ada ini. Karena memang salah satu gejala itu kan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu kan bullying. Orang baik itu pelaku maupun korban ada masalah kesehatan mental. Bukan hanya korban aja, tapi pelaku juga. Pelaku berarti ada masalah. Kenapa ini? Jadi ada masalah kesehatan mental. Jadi itu sebenarnya tidak bisa kita anggap sepele ya, masalah bullying itu. Jadi sehingga kalau ada layanan konseling itu bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam kesehatan mental. Ya, kita harapkan perilaku-perilaku yang menyimpang ya, seperti misalnya perilaku seksual berisiko itu bisa diatasi juga. Kemudian perilaku psikopat segala macam, antisosial kepribadian gitu ya, itu bisa memanfaatkan layanan konseling seperti itu. Jadi memang harusnya ya, apalagi ini institusi pendidikan sangat dibutuhkan sekali adanya layanan konseling. Seperti itu. Baik, ini satu statement terakhir Ibu, harapan Ibu untuk mengatasi kesehatan mental khususnya yang ada di universitas ini seperti apa Bu? Boleh dikasih mungkin masukan-masukan yang membangun ya untuk kita bersama, silakan. Pertama ya, itu tadi semoga kedepannya ya bisa memperhatikan masalah kesehatan mental dengan cara mengadakan layanan-layanan kesehatan mental ya. Berupa kita mengadakan deteksi, kemudian mengadakan layanan konseling seperti itu dan edukasi.
ya untuk menghasilkan individu yang berkualitas itu harus sehat jiwa dan jasmani. Jadi tidak hanya jasmani saja, tetapi harus juga sehat jiwa. Karena kedua aspek itu, jiwa dan jasmani itu saling mempengaruhi. Jiwa yang tidak sehat bisa mempengaruhi jasmani. Jasmani yang tidak sehat bisa mempengaruhi jiwa gitu. Jadi keduanya harus diperhatikan seperti itu. Okay. Baik, nah untuk mungkin mahasiswa ataupun masyarakat umum yang merasakan ada masalah itu juga bisa langsung berkonsultasi di aplikasi Cakep. Di aplikasi Cakep yang ini merupakan inovasi dari Ibu Rika ya, luar biasa sekali. Kalau untuk aplikasi, maksudnya kalau kita punya merasa ada satu hal yang salah dalam diri kita, mungkin bisa langsung ke aplikasi, artinya belum sampai ke tahap di mana harus membutuhkan psikiater ataupun psikologi, boleh langsung berkonsultasi di aplikasi Cakep ya Bu ya. Oke. Baik, pemirsa podcast Unan Official, itu tadi yang dapat kita tangkap bahwa deteksi dini terkait dengan kesehatan mental kita itu sangat perlu. Dan kemudian jika ada teman ataupun kolega kerja kita yang teridentifikasi mengalami gangguan, kita memang harus support, harus merangkul sehingga dia merasa nyaman dan sampai tidak ke tahap melakukan menyakiti diri sendiri ataupun ke tahap yang tidak kita inginkan. Jadi mari kita support bersama, dan tentunya untuk diri kita juga dan untuk teman-teman kita, untuk keluarga dan sekitar kita, sehingga sehat jasmani dan rohaninya. Baik, terima kasih Ibu Rika atas kehadirannya, dan akhir kata saya Muslimah dari Unan Official. Salam edukasi dan sampai jumpa.